warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Aswaria, guru dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah. Halo Sobat Pintar, salam sehat, santun, dan bahagia selalu. Bagaimana kabar Sobat Pintar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Selamat datang dalam video pembelajaran saya kali ini. Simak baik-baik, semoga bermanfaat bagi sobat pintar sekalian. Dalam video pembelajaran saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yang pertama, apa itu jurnal penyesuaian perusahaan jasa? Yang kedua, mengapa kita perlu membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa? Yang ketiga, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang mengasihkan? Jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian perusahaan jasa yaitu jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan yang berkaitan dengan saldo-saldo akun tertentu pada perusahaan. Kemudian, mengapa kita perlu menggunakan jurnal penyesuaian? Jadi jurnal penyesuaian itu berfungsi untuk menyesuaikan akun-akun yang terdapat pada neraca saldo agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi angka-angka yang tercantum pada neraca saldo berada pada posisi yang sebenarnya ya. Itu kegunaan dari jurnal penyesuaian. Sekarang macam-macam jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita mengenal dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan indikatornya yaitu menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. 2. Mengidentifikasi macam-macam jurnal penyesuaian. 3. Menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Jurnal penyesuaian yang pertama yaitu perlengkapan. Di sini pemakaian perlengkapan itu dicatat sebesar yang terpakai ya. Jadi perlengkapan dicatat sebesar yang terpakai, bukan yang tersisa ya. Jadi yang dipakai berapa? Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Contohnya, data di neraca saldo terdapat perlengkapan sebesar 5 juta. Sedangkan perlengkapan yang masih ada sebesar 2 juta. Maka jurnalnya, beban perlengkapan debit 3 juta, perlengkapan kredit 3 juta. Ya. Berasal dari mana 3 juta? Jadi di neraca saldo itu ada tertera angka 5 juta, sedangkan perlengkapan yang masih ada itu sebesar 2 juta. Berarti yang terpakai kan 3 juta. 3 juta berasal dari 5 juta dikurangi 2 juta. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Jurnal penyesuaiannya, pendapatan yang masih harus diterima debit, kreditnya adalah pendapatan jasa. Contoh soal, pada bulan Desember, pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar 500.000. Jadi ada pendapatan pada bulan Desember yang masih harus diterima ya sebesar 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Pendapatan yang masih harus diterima debit 500.000 ini, kreditnya pendapatan jasa 500.000.
Ya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Contoh beban yang masih harus dibayar yaitu beban gaji, beban sewa, beban listrik dan air, ya. Beban iklan juga bisa. Jurnalnya beban titik-titik, tinggal kita ganti ya, atau kita isi. Kalau yang masih belum dibayar, masih harus dibayar itu gaji, ya berarti beban gaji. Sedangkan kreditnya adalah utang titik-titik. Kalau gaji berarti kita isi utang gaji. Contoh soal. Pada akhir bulan Desember, terdapat karyawan yang belum dibayar gajinya sebesar 2 juta. Jadi masih ada karyawan yang gajinya belum dibayar sebesar 2 juta. Berarti perusahaan utang, ya. Perusahaan utang kepada karyawan tersebut. Maka jurnalnya bagaimana? Karena ini bulan Desember, jurnal penyesuaian bulan Desember, maka utang tersebut harus kita akui, ya, bahwa kita punya utang. Maka jurnalnya beban gaji debit 2 juta, kreditnya utang gaji debit 2 juta. Selanjutnya, penyusutan aktiva tetap. Dalam hal ini jenis-jenis aktiva tetap contohnya peralatan, gedung, mesin, kendaraan, ya. Jurnalnya beban penyusutan titik-titik debit, kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik kredit. Nah, titik-titiknya tinggal kita isi, yang disusutkan itu apa, ya. Kalau mesin ya kita tulis mesin, ya. Contoh soal. Data peralatan di neraca saldo sebesar 10 juta. Jadi ada peralatan tercatat di neraca saldo 10 juta. Sedangkan peralatan itu disusutkan tiap tahun 10%, ya. Jadi angka yang tercantum pada neraca saldo itu bukan angka 10 juta, itu bukan angka yang sebenarnya, karena tiap tahun itu peralatan pasti susut, harga jualnya pasti susut. Maka diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian, ya, agar peralatan ditaksir atau apabila dijual sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnalnya beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Nah, 1 juta berasal dari mana? Dari 10% ini dikalikan 10 juta. Jadi tiap tahun mengalami penyusutan sebesar 1 juta atau 10% dari 10 juta. Jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka itu adalah beban asuransi, beban sewa, ya. Nah, ini transaksinya, ya. Tanggal 1 Maret 2018 dibayar sewa untuk masa 1 tahun sebesar 2.400.000. Jadi ada sewa sebesar 2.400.000 dibayar untuk masa 1 tahun, ya. Di sini ada 2 pencatatan pada saat kita mencatat pertama kali, ya. Yang pertama dicatat sebagai harta, jurnalnya sewa dibayar di muka debit 2.400.000, kreditnya kas 2.400.000. Tapi kalau dicatat sebagai beban, maka jurnalnya kita debitnya beban asuransi, kreditnya kas. Angkanya sama, 2.400.000, 2.400.000. Ya. Nah, ini perhitungannya, ya. Kita menghitung berapakah yang sudah menjadi beban dan belum menjadi beban. Jadi dibayar tanggal 1 Maret 2020, ya. Jurnal penyesuaian dibuat tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan ini berakhir tanggal 1 Maret 2021.
Nah, kita hitung yang sudah menjadi beban ya. Jadi kita sudah bayar sewa 1 Maret dan dilalui sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi hari ini diumpamakan tanggal 31 Desember, kita bayar tanggal 1 Maret. Berarti yang sudah menjadi beban berapa? Maret tanggal 1 kita hitung ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 10 bulan itu yang sudah menjadi beban. Sedangkan yang belum menjadi beban itu yaitu 2 bulan. Ini ya, 31 Desember sampai dengan 1 Maret. 31-nya nggak usah dihitung karena Desembernya tidak usah dihitung karena tanggalnya adalah tanggal 31. Jadi Januari, Februari. Maretnya nggak dihitung, enggak, karena di sini Maret adalah tanggal 1, jadi tidak dihitung. Maka yang sudah menjadi beban adalah 2 bulan. Selanjutnya penjelasannya ya. Nah, ini 10 bulan sudah menjadi beban, 2 bulan belum menjadi beban. Nah, ini 1 tahun itu sama dengan 2.400.000. Kalau 1 tahun berarti 1 bulannya berapa? 200.000. Nah, ini jika saat mencatat di neraca saldo sebagai harta ya, jadi kita mencatatnya sebagai harta, maka yang sudah menjadi beban ya, maka yang dicatat di jurnal penyesuaian yang sudah menjadi beban ya. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Beban sewa debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, ini ya. Jadi beban dulu, baru dibayar di mukanya kreditnya sebesar 2 juta. Yang sudah menjadi beban kan tadi 2 juta ya. 2 juta. Nah, bebannya debit ini sudah menjadi beban 2 juta. Ya. Sedangkan jika saat mencatat di neraca saldo dicatat sebagai beban. Ya. Jadi dicatat sebagai beban. Maka dalam jurnal penyesuaiannya angkanya itu yang belum menjadi beban. Jurnalnya bagaimana dibalik? Jika pada metode harta bebannya debit, maka pada metode beban ya, jika dicatat sebagai beban, bebannya sebelah kredit ya. Debitnya sewa dibayar di muka. Yang belum menjadi beban berapa bulan? 2 bulan ya. Jadi ya ini salah, seharusnya 400 ya. Jadi yang sudah menjadi beban 400.000 karena 2 bulan. Selanjutnya, nah ini pendapatan diterima di muka atau ada pendapatan jasa atau pendapatan sewa ya. Jadi tanggal 1 Maret 2018 diterima sewa untuk masa 1 tahun. Ya. Jadi kalian menerima sewa untuk masa 1 tahun tanggal 1 Maret. Ya. Nah, ini ada 2 pencatatan. Apabila dicatat sebagai utang, maka jurnalnya pertama kali nyatet ya. Kas debit sewa diterima di muka kredit. Ya. Sedangkan apabila dicatat sebagai pendapatan, kas debit pendapatan sewa kredit. Ya. Ini pendapatan ya. Makanya pendapatannya kredit. Kalau utang ya sewa diterima di muka ya. Sewa diterima di muka itu utang. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, ini perhitungannya sama ya. Jadi yang sudah menjadi pendapatan itu 10 bulan, yang belum menjadi pendapatan itu 2 bulan. Jelas ya, ini sama seperti tadi soalnya, hampir sama ya. Tanggalnya sama, bulannya sama. Lanjut. Nah, ini penjelasannya. Jadi 10 bulan sudah menjadi pendapatan, 2 bulan belum menjadi pendapatan. Nah, apabila 1 tahun itu 2.400.000, maka 1 bulannya itu adalah 200.
Nah, ini ya. Jika saat mencatat di neraca saldo sebagai utang, ya kita mencatatnya sebagai utang tadi ya, maka yang dicatat angkanya itu yang sudah menjadi pendapatan ya. Maka jurnalnya sewa diterima di muka, ini kurang sewa ya, sewa diterima di muka debit 2 juta, kreditnya pendapatan jasa. Tapi jika saat mencatat di neraca saldo dicatat sebagai pendapatan, kita nyatanya sebagai pendapatan, maka yang dicatat di neraca saldo adalah yang belum menjadi pendapatan, yaitu pendapatan jasa 200, kreditnya sewa diterima di muka. Halo Sobat Pintar, demikianlah materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu pada siklus akuntansi perusahaan jasa selanjutnya, yaitu kertas kerja. Demikian, salam sehat, salam santun, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.